Dia mengatakan, jika manusia itu sudah terlanjur masuk ke alamnya dia dan sudah melewati 7 hari, tidak akan bisa keluar. Biarpun bisa keluar, hanya jasadnya saja yang keluar, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Berarti bisa dikatakan, biarpun sudah bisa ditemukan dalam keadaan meninggal, sesuatu, teman-teman, sesuatu berada di sini. Ini adalah sebuah batu yang sangat besar. Batu ini mungkin sudah lama sekali ya, sampai penuh dengan lumut hijau seperti ini. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan ada sesuatu di balik batu ini, teman-teman. Energinya tuh lumayan ada, dan saya merasa batu ini tuh ada penghuninya. Mungkin saya akan mencoba mewujudkannya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kesana dia. Kabur. Iya, ayo. Ayo. Bawa sadar nggak, Mas? Bawa, Mas. Seberapa jam? Bentar. Wah. Ya. Ngeri sekali ini. Kesini tadi loh. Buset, lihat sekeliling, Mas. Nih. Iya. Nggak ada jalan ini. Wah, yang bener aja nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mentok ini, nggak ada jalan ini. Assalamualaikum. Di sini, teman-teman. Di tempat ini tuh sangat angker sekali. Penduduk sini tuh kalau datang ke tempat ini selalu waspada. Soalnya takutnya itu nggak bisa balik. Dalam arti nggak bisa balik, orang yang masuk ke pekarangan ini nih, ya, ini ya rimbun ini, teman-teman, itu sering kali nggak kembali. Ya, saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa kembali. Apakah kesasar atau mungkin karena hal lain. Tapi kalau menurut saya, jika memang orang yang masuk ke dalam sini nggak bisa kembali lagi, itu berarti itu bisa saja karena ada campur tangan dari makhluk gaib yang ada di sini, teman-teman. Hal itu sudah sering terjadi. Orang yang hilang bisa dinamakan keselong, ya, teman-teman. Itu karena dipengaruhi oleh makhluk gaib sehingga tidak bisa kembali. Astagfirullahaladzim. Ini kita kalau masuk ya memang bisa, cuman nggak ada jalannya ini, ya, nggak ada jalannya, tinggi-tinggi sekali. Tuh, ribut banget, teman-teman.
Saya bukannya takut apa-apa, saya takutnya itu hewan melata loh. Hewan melata itu nggak aman. Ular loh teman-teman. Rumputnya itu habis selutut. Biarpun kita pakai sepatu boot, yang namanya seperti itu kan nggak tahu. Apalagi ular udah bisa merambat ke atas ya kan. Sebentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini beda Mas. Ya, anginnya beda. Saya akan mencoba melakukan sesuatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, saya tadi barusan mencoba apa namanya itu, interaksi ke dalam bakaran ini ya, dan benar sekali memang di sini itu ada penghuninya, yaitu sebuah sesosok mohon maaf, sosok makhluk ya, perempuan. Memang dia itu pakaiannya itu seperti putri ataupun ratu ya, mungkin bisa dibilang salah satu penguasa tempat sini. Dan memang kalau memang benar adanya manusia yang hilang setelah masuk ke sini nggak akan pernah kembali, itu bisa dikatakan karena ulah dia teman-teman. Jadi yang saya lihat, pandangan batin saya tadi, memakai baju putih ya, berambut panjang, dan bisa berubah wujud menjadi sangat cantik sekali seperti itu. Kita harus tetap hati-hati dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Biarpun di tempat bersih pun ya, tidak menjamin bahwa tempat itu tidak ada yang menghuni. Karena yang namanya makhluk gaib, makhluk tak kasat mata, bisa berada dimanapun yang dia inginkan, teman-teman. Bahkan di tempat yang sempit pun dia bisa menghuninya. Jadi tetap hati-hati, jaga sopan santun ya teman-teman. Saya akan mencoba komunikasi lagi lewat batin saya. Saya akan mencoba untuk komunikasi dan tawar-menawar. Saya ingin melihat dia secara nyata seperti itu. Kita akan mencobanya, teman-teman. Sebenarnya saya pun lagi sedang gak enak badan nih, karena sedikit
apa ini namanya, patuk ya, men. Siapa kamu sebenarnya? Kesinilah, wujud di hadapanku. Wujud, saya ingin bicara dengan kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa muka kamu tertutup? Hah? Dia mengatakan, jika saya berniat menggoda kamu, muka saya akan saya perlihatkan, dan kamu pasti akan tergoda. Seperti itu, teman. Siapa sebenarnya kamu? Hah? Astagfirullahaladzim. Ratu, oh, Dewi, Dewi Kembang Wangi. Karena dia itu nggak mau disebut ratu, teman-teman. Dia lebih suka disebut Dewi. Kamu menghuni tempat sini, dan kamu yang suka membuat orang-orang tidak pernah kembali setelah masuk ke pekarangan ini. Apakah benar itu? Astagfirullahaladzim. Hah? Itu karena mereka sendiri, teman-teman. Karena manusia-manusia itu gak bisa mengontrol dirinya, gak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi manusia itu mudah terpancing dan mudah terpengaruh. Itu menurut dia. Manusia-manusia yang tidak pernah kembali lagi setelah masuk ke pekarangan ini, menurut dia itu manusia-manusia yang rakus, serakah. Seperti itu. Lalu, apakah bisa kembali lagi mereka? Oh, tidak bisa. Iya, memang sudah lama, teman-teman. Dia mengatakan, jika manusia itu sudah terlanjur masuk ke alamnya dia, dan sudah melewati 7 hari, tidak akan bisa keluar. Biarpun bisa keluar, hanya jasadnya saja yang keluar. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Berarti bisa dikatakan, biarpun sudah bisa ditemukan dalam keadaan meninggal, karena sudah lebih dari 7 hari. Apalagi ya, kami memang beragama Islam.
Mereka teman-teman, manusia yang masuk ke alam dia agama Islam itu hanya status katanya. Dalam dirinya itu dia itu tidak memiliki keagamaan yang kental katanya. Jadi mereka mudah terpengaruh oleh sosok-sosok jin ataupun iblis. Keimanan mereka itu sangat tipis, teman-teman. Dan dia mengatakan juga, jika orang yang masuk ke pekarangan ini berniat baik dan juga keimanan yang kuat, taat beriman, maka dia pun tidak bisa ataupun tidak berani muncul di hadapannya, teman-teman. Bahkan orang itu tidak akan bisa masuk ke alamnya dia tidak akan mampu membawanya jika memang orang itu imannya kuat. Dia bilang seperti itu. Berarti memang yang hilang itu imannya kurang, teman-teman. Itulah artinya kita harus berpegang teguh kepada agama Islam, ya, agama kita sendiri. Karena memang kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa sekali. Bahkan jin setan, ya, jika kita memiliki iman yang kuat, maka mereka tidak akan sanggup untuk menggoda ataupun mewujudkan dirinya di hadapan kita. Ya, Dewi, kau mengaku dirimu Dewi, tapi setahu saya Dewi itu adalah bijak. Sebutan Dewi itu sangat bijak sekali. Baiklah, kalau begitu, bisakah kita membuat kesepakatan duniamu, dunia manusia, jangan saling mencampur aduk antara duniamu dan dunia manusia. Kamu jangan pernah mengganggu manusia, manusia pun sebaliknya. Kamu jangan pernah lagi nampak di hadapan manusia, dan jangan pernah lagi membawa manusia ke alam kamu. Nah, kenapa? Kamu tidak suka diatur. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Andalati ya'lamu ma baina aydihim wa la yuhituna bihi. Wasi'a kursiyyuhu wa aliyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Begitulah teman-teman, pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita kuatkan iman, ya, karena hanya kepada Allah kita bisa terlindungi oleh sosok gaib, ya teman-teman. Dan pekarangan ini sangat banyak sekali makhluk-makhluknya, ya. Jadi berhati-hatilah untuk kalian yang berada di lingkungan pekarangan ini, mau mencari ranting, kayu bakar, daun pisang ataupun kelapa, ya, hati-hati jika memasuki pekarangan ini. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke teman-teman, saya akhiri. Saya akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mas, kita kembali mas.